Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Al-hadis. Selamat datang di Smart Trend SMK Tribakti kepada seluruh siswa dan siswi SMK Tribakti yang mengikuti Smart Trend. Mudah-mudahan Allah muliakan dan menjadi bekal untuk kita dalam pengajaran, walaupun pengajarannya hanya sebatas pesantren kilat, tapi mudah-mudahan Allah terus memberikan keberkahan kepada kita. Baik, di sini Bapak akan menerangkan tentang Al-Quran dan hadis, yang mana Al-Quran dan hadis itu menjadi sebuah pedoman untuk umat Islam. Nah, kita selaku umat Islam yang menjalankan syariat Islam, maka dari itu kita berpedoman kepada kitab Al-Quran dan juga hadis. Nah, yang mana Al-Quran tersebut adalah sebuah panduan untuk hidup umat manusia. Nah, yang mana Rasul menyebutkan dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Nah, daripada itu kita selaku umat Islam, selaku orang yang menggenggam teguh ajaran syariat Islam, kita wajib untuk membaca Al-Quran. Dalam pembacaan Al-Quran tersebut, kita juga harus mengetahui ilmu dari Al-Quran tersebut. Tidak bisa kita hanya sebatas membaca saja atau membaca artinya saja, tapi kita harus mengetahui ilmu dari Al-Quran tersebut. Ilmu dalam Al-Quran tersebut ada dalam pelafalan, ada juga dalam pembacaan. Nah, yang mana itu harus dipelajari oleh kita, ya, yang ingin atau yang mau mempelajari ilmu Al-Quran. Karena menurut Syekh Al-Turmuji, yang mana menerangkan wal akhdu bitajwidi hatmul lajimun malam yujawidil qur'ana asimu. Jadi membaca Al-Quran kalau tidak menggunakan ilmu tajwid, yang mana ilmu tajwid itu adalah ilmu untuk mempelajari ilmu Al-Quran salah satunya. Nah, maka ilmu tajwid itu hukumnya wajib bagi orang yang ingin memahami dari pembacaan Al-Quran. Nah, dalam ilmu tajwid tersebut banyak hukum-hukum yang menerangkan atau memproseskan bagaimana cara membaca huruf-huruf Al-Quran. Nah, salah satunya di ilmu tajwid itu ada hukum nun mati dan tanwin. Dalam pembacaan nun mati dan tanwin itu hukumnya ada 4. Nah, mungkin kalian juga sudah paham. Di SMP juga mungkin kalian dipelajari, apalagi yang keluaran MTS pasti kalian mempelajari. Nah, hukum nun mati dan tanwin itu kebagi 4 bagian, kebagi 4 hukum. Yang pertama ada yang namanya idhar. Idhar itu jelas. Apa yang dijelaskannya itu? Yang dijelaskan adalah pembacaan nun matinya atau pembacaan tanwinnya. Mau itu tanwin patah, mau itu tanwin kasroh, mau itu tanwin domah. Nah, itu yang dijelaskan. Contoh, man amana. Jadi pembacaan nun matinya itu jelas. Man amana. Nah, seperti itu. Huruf dari idhar itu ada 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Nah, itu.
Kemudian hukum kedua dari nun mati dan tanwin adalah idgham. Idgham itu adalah dimasukkan. Harfiahnya itu adalah dimasukkan. Apa yang dimasukkannya? Pembacaan nun mati atau tanwin dimasukkan kepada huruf idgham. Huruf idgham itu ada 6. Yarmaluna, ya, ro, lam, mim, nun, waw. Itu huruf idgham. Idgham sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada idgham bigunah, yang mana pembacaan idghamnya itu dengung. Nah, hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, waw. Tatkala kalian melihat ada nun mati dan tanwin menghadapi huruf ya, nun, mim, waw, maka itu disebut idgham bigunah. Yang mana idgham bigunah tersebut pembacaannya adalah dimasukkan nun mati dan tanwinnya ke huruf idgham bigunah, ya, nun, mim, waw. Nah, contoh man yaskulu, pembacaannya jadi mayyaskulu. Nah, seperti itu. Kemudian di idgham ada yang namanya idgham bilaguna. Yang mana idgham bilaguna tersebut adalah pembacaan idgham yang dimasukkan nun mati atau tanwinnya itu tidak menggunakan guna. Hurufnya cuma 2, yaitu lam dan ro. Seperti itu. Kemudian hukum nun mati dan tanwin yang ketiga ada yang namanya iqlab. Iqlab itu digantikan. Apa yang digantikan? Pembacaan nun mati dan tanwinnya digantikan. Kemana digantikannya? Dengan huruf mim. Maka apabila kalian menemukan nun mati atau tanwin menghadapi huruf ba, karena huruf iqlab itu cuma 1, adalah ba. Nah, nun mati atau tanwin berhadapan dengan ba, maka pembacanya itu digantikan nun mati atau tanwinnya ke mana? Ke mim. Contohnya min ba'di. Cara membacanya adalah mim ba'di. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat dalam pembacaan hukum nun mati dan tanwin itu ada yang namanya ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu samar. Pembacaan nun mati atau tanwinnya itu samar. Bagaimana cara menyamarkannya? Nah, seperti ini. Cara penyamaran huruf ikhfa itu ada 3 bagian. Yang pertama ada namanya ikhfa ausat. Yang kedua ada namanya ikhfa aqrab. Yang ketiga ada yang namanya ikhfa ab'ad. Nah, kita satu-satu dulu. Yang pertama ada yang namanya ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab itu adalah samar, aqrab dekat. Nah, jadi penyamaran nun mati dan tanwinnya itu dekat. Dekat kemana? Dekat ke huruf ikhfa aqrab. Yang mana saja huruf ikhfa aqrab? Ta, po, dal. Nah, seperti itu. Ta, po, dal. Nun mati dan tanwin berhadapan dengan huruf ta, to, dal itu adalah hukumnya ikhfa aqrab, yang mana pembacaan ikhfanya itu samarnya itu dekat. Ya, seperti itu. Contohnya antum, antum. Jadi pembacaan lapalan nun matinya itu dekat dengan huruf ta. Kemudian yang kedua ada ikhfa ausat. Apa itu ikhfa ausat? Ikhfa ausat itu penyamarannya pertengahan. Jadi tidak dekat, tidak jauh. Jadi pertengahan, ausat. Nah, asal katanya itu jadi wasitun, wasatun. Jadi wasit, pertengahan, yang memberi pertengahan. Nah, ikhfa ausat itu penyamarannya itu di tengah-tengah. Hurufnya ada 10, yaitu sa, jim, za, zai, shin, sha, sho, do, fa. Nah, 10 huruf tersebut adalah huruf ikhfa ausat. Yang mana huruf ikhfa ausat itu pertengahan dalam pelafalan nun mati dan tanwinnya. Yang ketiga ada ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad itu yaitu penyamarannya jauh. Penyamaran pelafalan nun mati dan tanwinnya itu jauh. Hurufnya cuma ada 2, yaitu qaf dan kaf. Contoh min qablikum. Ya, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh ilmu tajwid. Yang mana ilmu tajwid itu adalah salah satu ilmu memahami atau membaca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran tersebut adalah masdar dari fi'il madi
Qoro'a. Nah, qoro'a itu artinya bacalah. Maka dari arti harfiah dari Al-Quran itu kalian harus membaca dari Al-Quran. Selain itu, Al-Quran juga adalah kitab yang autentik, sangat autentik. Nah, yang mana Al-Quran itu tidak akan ada yang bisa merubahnya. Karena satu huruf Al-Quran hilang, maka akan ketahuan. Nah, apalagi beberapa ayat pasti tetap akan ketahuan. Nah, seperti itu. Jadi untuk ilmu Al-Quran itu adalah mukjizat Rasulullah SAW yang diturunkan untuk siapa? Untuk kita. Nah, kita yang mengamalkan, kita yang harus membacanya, dan kita harus berpedoman teguh kepada Al-Quran. Nah, isi dari Al-Quran tersebut, nah, yang paling penting adalah dari pembacaannya. Nah, dalam sekarang di bulan puasa kita manfaatkan untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Karena surga itu menanti orang-orang yang sering membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Nah, kita manfaatkan bulan yang suci ini untuk memperbanyak tadarus Al-Quran. Ya, minimal 1 halaman untuk 1 hari. Syukur-syukur kita bisa membereskan 1 juz dalam 1 hari. Wah, itu lebih baik. Nah, jadi beres Ramadan, beres juga pembacaan tadarus Al-Qur'annya. Nah, seperti itu. Coba kita buka surah Al-Waqiah. Kita akan baca sebelum Bapak tutup, kita baca sama-sama pembacaan surat Al-Waqiah dari ayat 1 sampai ayat 15. Baik. Persiapkan, buka dulu Al-Qur'annya. Silakan. Yang belum memiliki wudu, ambil dulu wudu, kemudian buka Al-Qur'annya, buka surat Al-Waqiah ayat 1 sampai 15. Surat ke-56. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة صدق الله العظيم. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian, khususnya buat Bapak sendiri. Dan mudah-mudahan Ramadan kita di tahun ini kita diberi kelancaran, diberi kemaslahatan, diberi kesehatan, dan mudah-mudahan banyak hal-hal yang baik yang kita lakukan dan menjadi
motorik atau barometer untuk kedepannya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan kita terus semangat dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.